Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dilas Hari, saya sendiri, Amelia Ibrahim, Witri, Ilham Rampean. Baiklah, kami akan memaparkan materi dengan judul Ilmu dan Strategi Insani. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ilham Rampian dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu 1. Ilmu dan moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah sifat perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik dan buruk. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, ilmu dan etika. Ilmu berasal dari kata alima, bahasa Arab yang berarti tahu. Jadi, ilmu ataupun sains secara etimologis berarti pengetahuan. Sains berasal dari kata scientia, bahasa Latin yang berarti tahu. Secara etimologis, ilmu dan Raleigh Frost dan Ernest van de Haag penulis bahwa ilmu empirikal timbul bersusun serta keempatnya serentak. Endak hal 45. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Dalam bahasa tunggal berarti kebiasaan. Etika merupakan dunia bersifat nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak serta berkenan dengan persoalan baik dan buruk. Baiklah, saya persilahkan untuk pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amil Ibrahim, NIM 21044111395. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Ilmu dalam Strategi Insani. Tanggung jawab ilmuwan secara garis besar dapat diuraikan bahwa tentang pokok ilmuwan adalah 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir, melakukan penelitian dan pengembangan, menumbuhkan sikap positif, konstruktif, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas, konsisten dengan proses penilaian keilmuan, menguasai bidang kajian ilmu secara mendalam, mengkaji pengembangan teknologi secara rinci bersifat terbuka, profesional, dan mempublikasikan temuannya. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menemukan masalah yang sudah akan memengaruhi kehidupan masyarakat dan mengomunikasikannya, menemukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan hasil penemuan untuk kepentingan kemanusiaan, mengungkapkan kebenaran dengan segala konsekuensinya, dan mengembangkan kebudayaan nasional. Berikut ini akan diuraikan berbagai tanggung jawab ilmuwan yang berkenaan dengan sosial, moral, dan etika. 1. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dengan cara penyelesaian permasalahan sosial. Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak dapat dilakukannya dari karakter internal dan dari ilmuwan itu sendiri sebagai seorang manusia. Ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memiliki pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi lakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. 3. Tanggung jawab etika. Kemudian tanggung jawab etika yang berkaitan dengan etika meliputi etika kerja seseorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, pedoman aturan,
standar atau ukuran baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilahkan untuk pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri dengan NIM 2104411399. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai etika dan moral ilmuwan. Dunia ilmu pengetahuan adalah dunia fakta, sedangkan life work mencangkup pengalaman subjek praktis manusia ketika ia lahir, hidup dan mati, pengalaman cinta dan kebencian, harapan dan putus asa, penderitaan dan kegembiraan, kebodohan dan kebijaksanaan. Dunia ilmu pengetahuan ialah dunia objektif, universal, rasional, sedangkan life world adalah dunia sehari-hari yang subjektif, praktis, dan situasional. Lebih dari itu, realitanya adalah manusia memang hidup di dalam dua dunia, yaitu dunia ilmu pengetahuan dan dunia praktis. Ilmu pengetahuan menawarkan cara kerja rasional, prinsip kausalitas misalnya menjadi prinsip rasional dari ilmu pengetahuan. Berikut adalah kajian yang membahas tentang ilmuwan dan seluk-beluknya yang berupa ciri-ciri, peran dan fungsinya, serta pelanggaran etika ilmiah. Yang pertama yaitu ciri ilmuwan. Ciri yang menonjol pada ilmuwan terletak pada cara berpikir yang dianut, serta dapat dilihat pula pada perilaku ilmuwan tersebut. Yang kedua yaitu peran dan fungsi ilmuwan. Yang pertama sebagai intelektual, yang kedua sebagai ilmuwan, dan yang ketiga sebagai teknikus. Yang ketiga yaitu pelanggaran etika ilmiah. Pelanggaran etika ilmiah sering terjadi. Hal ini terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada umumnya, pelanggaran etika ilmiah berkisar pada 3 wilayah, yaitu yang pertama fabrikasi data, yang kedua falsifikasi data, dan yang ketiga plagiarisme. Jadi kesimpulannya yaitu ilmuwan secara etimologi bermakna orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu. Ilmuwan adalah seseorang yang punya kemampuan dan hasrat untuk mencari pengetahuan baru, asas-asas baru, serta bahan-bahan baru dalam suatu bidang ilmu. Dengan demikian, orang yang disebut sebagai ilmuwan harus memiliki ciri-ciri sebagai ilmuwan yang dapat dikenali melalui paradigma serta sikapnya dalam kehidupan sosial, memiliki daya kritis yang tinggi, jujur, bersifat netral, dan terbuka. Itulah hasil pemaparan materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.